Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pemilih, jumpa lagi masih bersama saya Mingga Tresnawati, host podcast KPU Kabupaten Bogor. Masih di episode spesial teman-teman PPK Kabupaten Bogor. Kali ini kita kedatangan teman-teman PPK dari Kecamatan Caringin. Baik, kita sambut mereka. Halo. Hai. Siapa dulu tahun sepilihnya nih? Halo teman pemilih dari PPK Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Nah, di sini ada Kang Herlan sama Kang Farhan ya. Tua dan PJ Dustin. Apa kabarnya ini akang? Sehat. Jauh ya dari Caringin ke sini ya. Sering banget. 2 jam perjalanan. Atur nuhun lo sudah mau menyempatkan waktu datang ke podcast KPU Kabupaten Bogor. Apapun untuk KPN. Mantap, kita Kenapa kita punya tagline loyalitas tanpa batas. keren. Integritas 24 jam. Kita 24 jam. Iya, apa kabar PPK nih Caringin? Alhamdulillah sehat dan tetap kompak dan solid untuk PPK Caringin. Lagi sibuk apa? Yang pasti sekarang kita lebih sibuk untuk arah ke BPTB sosialisasi. Tadi juga barusan kita sosialisasi ke Alwatasi. Bagaimana yang pelajar yang tidak bisa memilih di tempat mereka tinggal gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga nih buat Caringin kebetulan nih. Karena di DPTB ini kebetulan tidak ada loksus gitu kan. Nah, ini jadi tantangan adalah salah satunya kita di Caringin ini di 12 desa. 12 desa, ada 2 desa itu mempunyai kampus. Ya kan? Nah, di mana mereka tidak bisa memilih di tempat mereka asal tinggal. Nah, kita lagi nge-push untuk data DPTB ini. Jadi teman-teman lagi sosialisasi layanan pindah pemilih ya? Banyak nggak yang sudah? Nah, untuk yang pertama nih dari Desa Tangkil ada kampus Magfiro. Kurang lebih ketika kita audiensi dengan pihak kampus kurang lebih di angka 600 ya. Wow, fantastis. Di Desa Tangkil. Dan yang kedua untuk Desa Pasir Buncir ada STPP atau Pobangtan. Ketika kita audiensi kurang lebih ada 300 juga. Total 900. Nah, iya. Karena kan waktu 19 kebetulan Caringin itu kita dapat loksus. Salah satunya di Pasir Buncir, ya kan. Nah, karena sekarang loksus lebih fokus ke ke lapas gitu kan. Otomatis ya paling kita hebat untuk BKTB ini sebalik gitu kan. Nah, cuman ya itu jadi tantangan terberat dari kami adalah PPK Caringin khususnya gitu kan untuk membagi DPTB ini karena 2% dari per TPS itu kan cuma 6 orang. 600 dibagi 6? Iya. 100 TPS ya? 100 TPS. Nanti kita harus memposkan gitu ya. Teman-teman dari kampus tersebut supaya tetap bisa menggunakan hak pilihnya. TPS yang kita akan proyeksikan itu suatu tantangan bagi kita sih di PPK Caringin tadi. Tapi bagaimanapun harus terakomodir. Karena itu menjadi kita siap untuk melayani dalam pemilu 2024. Ada satu suara dari teman pemilih itu sangat berharga buat Indonesia. Keren. Ini teman-teman pengen tahu alurnya seperti apa sih kalau teman-teman pengen pindah pemilih itu bisa dijelasin nggak? Apa aja yang harus disiapin, dokumen? Oke. Jadi ada beberapa syarat untuk dapat pindah memilih. Yang pertama adalah bekerja di luar lokasi tempat tinggal yang jauh. Itu untuk syaratnya yang pertama adalah yang pasti adalah KTP elektronik dan yang kedua adalah surat keterangan kerja dari perusahaan tersebut yang bekerja. Untuk yang sedang menempuh pendidikan baik sekolah ataupun kuliah itu bisa meminta surat keterangan sekolah atau kuliah dari lembaga yang sedang menempuh pendidikan gitu. Dan untuk yang sedang dalam rawat inap di rumah sakit yang dalam masa inap bisa juga itu bisa juga menggunakan syaratnya adalah surat keterangan perawat inap dari rumah sakit. Jadi selain pelajar sama yang bekerja, pasien rumah sakit bisa ya? Iya. Dan juga yang sedang ini juga bisa, yang sedang rehabilitasi bisa kan. Nah, sedang rehabilitasi di kebetulan di kecamatan kita nggak ada untuk yang salah satunya ada kecamatan Cigombong itu ada BNN itu bisa juga meminta untuk pindah memilih dengan syarat tadi surat keterangan bahwa sedang dalam masa rehabilitasi. Tapi kebetulan untuk di Kecamatan Caringin sendiri
tidak ada tempat rehabilitasi atau BNN itu. Nah, itu tadi teman memilih terkait syarat-syarat apa saja nih untuk pindah memilih. Pak Ketua mau tanya dong jumlah. Tadi kan disebutin jumlah desanya 12 ya? Iya. 12. Nah kalau jumlah DPT sama TPS Kecamatan Caringin berapa sih? TPS untuk Caringin sekarang ini 360 TPS tersebar di beberapa desa. Nah untuk DPT adalah 95.327. 360 TPS. 90. Untuk 2019 ada penambahan nggak di? Banyak penambahan. Banyak Karena berapa waktu kalau nggak salah ya untuk 2019 itu sekitar 84.000 ya kan. Nah sekarang 95 atau kan. Nah kebetulan kan Caringin ini salah satu termasuk ya kondisi urban gitu kan. Nah kebetulan ya pas nambah hanya di TPS. Kalau dulu kita 19 itu ada 361 sekarang untuk reguler, sekarang 360 gitu kan. Nah kebetulan kenapa menjadi prioritas kita dalam penanganan DPT itu tadi udah tidak ada lokus dan kita harus fokus dengan DPTB atau yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Caringin yang lebih banyak gitu kan ketimbang di 2019 kemarin kita hanya ada beberapa satu desa kebetulan di Desa Pasir Buncit itu pun SPTP dan itu mendapatkan khusus kan gitu. Sekarang ya itulah tantangan. Jadi beda dari era ke era gitu kan. Dari 19 kita dari sekarang juga. 2024 ini menjadi tantangan tapi kita yakin dan pasti akan memfasilitasi satupun hak suara dari teman Harus dan wajib. luar biasa loh, ini teman-teman semangatnya PPK Caringin tuh mantap banget ini. Ketua mau nanya dong, Kang Farhan, desa terjauh tuh desa apa sih? Desa Pancawati. Pancawati itu berbatasan dengan? Itu berbatasan dengan Kecamatan Ciawi. Kecamatan Ciawi. Iya, desa Citape. Kondisi geografisnya seperti apa? Berbukit kah? Berbukit dan di beberapa lokasi memiliki jalan yang hanya akses jalan yang hanya bisa dilewati oleh motor. Dari motor. Iya. Ke TPS. Ke TPS tersebut, ke TPS yang ya kita katakan di tempat yang agak dalaman lah seperti itu. Untuk nanti kemungkinan untuk distribusi logistik hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Tidak. Roda 4 nggak bisa ya? Tetap ininya gini. Itu roda 4 bisa masuk ke jalan desanya. Hanya masuk ke TPS-nya ke wilayah RT, masuk ke dalam ya itu paling menggunakan roda 2. Dan jangankan Pancawati yang dekat aja misalnya seperti Desa Caringin itu kan sentral banget tuh. Tapi kan tetap karena wilayahnya padat dan tidak masuk si logistik dengan kendaraan 4 ya mau gak mau adalah dengan roda 2. Masih ada nggak sih desa yang blank spot? Kalau blank spot ya paling masih itu salah satunya kayaknya di Tangkil gitu kan. Cuman blank spot di sini tidak blank spot 0%, paling hanya tadi itu Beberapa titik aja. hanya beberapa titik dan itu pun kalau misalnya propender apa gitu yang bagus paling hanya itu aja. Kalau untuk blank spot semua desa tuh nggak ada. Kebetulan nggak ada. Nggak ada ya. Hampir semua desa tuh bisa ini emang akses internet. Iya. Nah, Ketua Hapar pengen tahu dong. Ini kan untuk pemilu 2024 tuh dominan pemilih anak muda ya, pemilih pemula. Gimana sih cara kalian untuk mengedukasi teman-teman pemilih muda agar tidak golput dan mau datang ke TPS 14 Februari 2024? Oke, kebetulan karena saya pun masih dari kategori generasi Z ya. Itu masih muda, lain. Jadi salah satunya kita sudah beberapa kali ya sosialisasi secara tatap muka langsung ke beberapa sekolah yang terdapat pemilih potensial nanti ketika 14 Februari. Kita sampaikan bahwa ke adik-adik ini yang sudah lebih melek informasi lah dibanding generasi milenial saya rasa. Karena sekarang akses informasi sangat lebih mudah dibandingkan generasi sebelumnya, era internet dan lain-lain. Mereka sudah itu. Hanya tinggal kita membangkitkan kesadaran mereka, semangat mereka untuk datang ke TPS. Salah satunya adalah dengan bahwa ini tuh adalah pemilu itu adalah amanat undang-undang dasar yang pertama sudah pasti, dan yang kedua bahwa segala kehidupan di berbangsa kita ini tidak bisa lepas dari politik. Karena saya bilang mau teman-teman sekolah, kuliah itu semua merupakan keputusan politik bahwa jadi kita nggak bisa tidak peduli dengan politik ataupun golput karena suara kalian sangat berharga itu, dan suara teman pemilih walaupun hanya satu itu sangat berharga buat perubahan Indonesia ke depannya. Tadi kan dikatakan sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah nih.
untuk pemilih muda. Nah, untuk kedepannya mungkin ada sosialisasi untuk segmentasi pemilih lain, sudah ada rencana kah? Ke depan kita akan sosialisasi di segmentasi pemilih di kelompok agama, itu yaitu di pesantren, beberapa pesantren yang akan kita, sebetulnya kemarin sudah juga kalau untuk pesantren ya di Riyadul Aliyah, dan juga turut hadir beberapa pengurus dari MWC, Nahdlatul Ulama Kecamatan Caringin dan lembaga otonom lainnya. Kita sudah melakukan sosialisasi, alhamdulillah animonya cukup lumayan ya ketua, dan selanjutnya kita akan ke pesantren-pesantren yang tersebar di beberapa desa, karena yang di Kecamatan Caringin sendiri yang banyak pesantren terutama di Panjawati sih gitu. Jadi kita sedang memikirkan strategi gimana caranya beberapa pesantren bisa kita sosialisasi dalam satu waktu untuk mengefisiensi waktu maupun anggaran gitu ya. Gitu. Oke, kemarin tuh kalau nggak salah teman-teman BPK tuh sudah melaksanakan survei pelaksanaan pemilu ya 14 Februari 2024. Nah, untuk hasilnya sendiri Kecamatan Caringin itu seperti apa? Bagaimana sih euforia masyarakat menyambut 14 Februari 2024? Masyarakat sendiri terutama khususnya Caringin, kalau untuk generasi milenial, karena mereka walaupun sebetulnya sudah melek juga ya secara teknologi ataupun gadget, tapi kebanyakan hasil survei kami mereka mengetahui informasi mengenai pemilu adalah lewat spanduk yang dipasang di sekretariat TPS atau di tiap desa, kantor desa. Itu mereka mengetahui informasi tentang pemilu 14 Februari itu dari situ. Nah, untuk Gen Z rata-rata sosmed mereka tahu dari sosmed, dan sosmednya pun tersegmentasi. Kebetulan 2 sih yang hasil survei kita, yaitu TikTok dan Instagram gitu. Lebih banyaknya TikTok. Lebih banyaknya TikTok sih. Dia banyaknya TikTok. Karena Gen Z ini berdasarkan hasil penelitian beberapa pengamat, mereka lebih suka dan kecenderungannya melihat video yang singkat daripada baca begitu. Jadi kita coba untuk nonton daripada makanya sekarang kita juga sedang memikirkan bagaimana caranya campaign supaya Gen Z khususnya di Kecamatan Caringin mau datang, bagaimana membuat video singkat yang itu marketnya ada di TikTok nih, dan itu singkat tapi menggugah dan menarik mereka untuk datang ke TPS. Itu yang sedang kita pikirkan. Mungkin nanti bisa kita konsultasi dengan tim sosialisasi dari KPU Kabupaten Bogor. Hal itu. Itu mau buat konten ya? Iya. TikTok ya. Karena kan ya itu tadi mungkin dari era ke era akan berbeda ya. Ya contoh kita dituntut untuk e-government. E-government ini beda dengan dulu. Sekarang kita serba teknologi gitu kan. Serba ini. Nah, terkait dari begitupun dari administrasi pelaporan kan. Nah, kita lebih itu termasuk ya mungkin bisa jadi kedepannya juga apakah itu berlaku lagi gitu kan, otomatis baik penyelenggara atau peserta pemilu ataupun masyarakat ya, sudah mulai melek untuk internet gitu kan, untuk teknologi ini. Nah, kita coba untuk memanfaatkan itu juga. Dan kebetulan itu kebanyakan orang pada mas nih lihat yang panjang-panjang gitu kan. Yang ini yang short aja istilahnya, yang pendek ternyata seperti itu. Apalagi pemilih pemula gitu kan. Karena ada hasil penelitian juga dari beberapa pengamat bahwa ketahanan Gen Z itu dalam melihat suatu video adalah 5 detik. Kalau dalam waktu 5 detik menurut mereka itu tidak tertarik, mereka pasti swipe. Nah, makanya gimana caranya membuat video dalam 5 detik itu membuat mereka tertarik. Nah, itu yang mesti kita pikirin. Agak susah juga. Oke, tadi kan sudah diobrolin terkait inovasi-inovasi yang udah kalian lakukan ya. Nah, pengen tanya dong, dari semua tahapan pemilu serentak nih, menurut kalian tuh, menurut akang tahapan mana yang membutuhkan effort lebih itu? Tahapan mana sih? Tahapan apa? Yang pasti tahapan yang logistik. Logistik. Ya, apa itu? Dari DPSHP ke DPT dan DPT. Pemutahiran. Nah, karena kan syaratnya apa? Karena itu tadi. Mereka terjaminnya saya terdata menjadi DPT atau pilih. Itu nomor 1. Betul kan? Betul. Ya, urusan logistik kan berarti kedua itu kan. Bagi kita sih untuk pertama adalah itu. Mereka semua tercover menjadi DPT sebelum ke DPT. Itu tahapan itu yang benar-benar butuh ekstra karena tadi kebetulan kan untuk kita ada si coklat itu kan,
Itu kan salah satu inovasi dari KPU kan, itu memudahkan kami baik di tingkat PPK ataupun PPS gitu kan, termasuk Antarlih. Kalau dulu kan PPDP cuma 1 bulan, sekarang 4 kan bisa 2 bulan kan. Nah itu akan lebih efektif sebenarnya. Nah, alhamdulillah dengan adanya inovasi dari KPU, dari KPU pusat atau kabupaten, kita meneruskan itu menjadi mudah. Cuman nah tadi kita ekstra butuh itu adalah menyisir ke bawah. Karena menjadi krusial juga tatkala ada satu orang yang tidak terdaftar. Itu sebutnya bagi kami. Selebihnya baru kita ke logistik. Oke, berarti yang membutuhkan effort lebih itu di mata teman-teman tuh tahapan pemutakhiran data ya. Nah, mau nanya lagi nih Pak Ketua sama Kak Farhan, kalau sudah berapa kali jadi penyelenggara pemilu? Untuk menjadi dulu deh. Untuk menjadi penyelenggara pemilu, kalau di PPK saya baru 19, tapi kalau di PPS 2000 berapa ya? 2000 pokoknya 19. Emang karena ya mungkin basicnya di penyelenggara ya, mau terlibat dari panwasnya enaknya sebenarnya di penyelenggara meskipun 19 waduh kebanyakan gitu. Tapi ya is okay gitu. Nah, selebihnya sih dari KPPS, dari PPS itu tahun berapa ya saya? Pasti sempat juga ngalamin jadi KPPS juga. Dari KPPS pertama. Tahun berapa? 2000. Tahun berapa ya? Pilkada apa pemilu? Ke belakang. Pokoknya hampir 3 kali kita itu pemilihan pilkada saya selalu terlibat gitu kan. Nah, hanya di tingkat desa, KPPS dan PPS gitu kan. Nah, terakhir adalah kemarin PPS. Gitu kan. Nah, untuk ke PPK berarti kan cakupannya adalah kecamatan nih. Ya. Nah, kebetulan baru nih untuk di tingkat PPK saya sendiri ya. Nah, itu. Yang mana? Kalau untuk saya sendiri di 2019 karena masih kategori pemilih pemula, saya tidak 2019 tuh. Saya baru kayaknya 2019 umur saya baru 21 atau 22. Kebetulan waktu itu mendapatkan tawaran dari salah satu NGO untuk menjadi pemantau dan posisinya nggak di Bogor. Kalau untuk ketertarikan terhadap pemilu saya sudah dari tahun 2013-14 waktu itu. Era pertama calon presiden Pak Jokowi waktu itu. Ketertarikan terhadap pemilu, senang aja baca tentang pemilu, cari tahu. Bahkan sampai sejarah pemilu 1955 tuh saya insya Allah baca lah kalau gitu. Kalau untuk di penyelenggara yang betul-betul baru sekarang di PPK ini pengalaman pertama. Tapi mudah-mudahan yang pertama ini menjadi nggak membuat saya menjadi nggak canggung lah insya Allah. Karena alhamdulillah teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman sering sharing dengan kita gitu. Bagaimana pengalaman pemilu sebelumnya kan itu penting. Presiden pemilu sebelumnya seperti apa sih sehingga masalah-masalah yang kemungkinan akan timbul bisa kita mitigasi dan kita minimalisir, antisipasi gitu. Itu sih kalau untuk saya pertama. Terus ini yang mau nanya lagi, ini seru banget ya ini bincang-bincang kita sore ini. Nah, menurut kalian tuh kan PPK itu kan kerjanya nggak tentu ya, maksudnya nggak office hour ya, maksudnya nggak dari jam 7 sampai jam 5. Bisa aja kalian kan lembur, begadang, nggak kenal waktu. Itu sempat diprotes ya sih sama keluarga? Yang pasti kalau saya sendiri karena emang sering berkecimpung di kegiatan kepemiluan, ya sudah biasa sih. Yaitu, kita kan selaku penyelenggara pemilu tidak tadi betul waktunya. Oh jam 7 masuk atau jam 8 beres, enggak. Kadang-kadang kita jam 12 gitu kan, kita harus bekerja. Kadang-kadang, apalagi pembelajaran kemarin, 14 ke 19, beda tuh sistem penghitungannya kan. Ya. Nah, itu sampai terakhir pengalaman saya kemarin, sampai jam 9 pagi itu masih di TPS gitu kan. Nah itu ekstra, berarti kan mau belajar. Yang pasti kalau keluarga sih udah biasa lah gitu kan. Karena ya terlibat di penyelenggaraan pemilu ini ya seperti itu gitu kan. Waktunya tidak tentu. Kadang-kadang kita bisa santai, bisa mengerjakan di rumah. Kadang-kadang ya mau ke lapangan sampai clear beres. Iya, karena di PPK ini tadi secara jam kerja tidak 7 to 5 atau misalkan jam kantor yang pasti. Kadang ya kita kalau misalkan ketika tahapan mutasi apalagi 4 hari kurang tidur kita. Ketika mau penetapan DPSHP ke DPSHP akhir, karena kita khawatir masih belum ada yang tercatat atau terdaftar di DPSHP akhir, kita sisir semua. Nggak masalah, karena tadi kita punya tagline loyalitas tanpa batas tersebut, kita masih berpegang teguh kepada komitmen tersebut gitu. Untuk dari keluarga sendiri, karena saya belum berkeluarga, alhamdulillah
Jadi aman ya. Nah. Aman sudah kan. Padahal kalau ketua kan misalkan Ya pasti lah. ada di telepon istrinya. Kalau saya paling ditelepon istri bapak saya atau ibu saya. Iya, berarti teman-teman pada pengen tahu nih, Kak, itu kok PPK kuat-kuat ya, itu keturunan Ultraman atau apa sih? Gimana sih caranya kalian itu akan biar tetap fit menghadapi atau melaksanakan tahapan-tahapan pemilu? Ceritain teman-teman pada kepo soalnya begadang iya, nggak tidur iya, gimana sih? Yang pasti kan kita tidak bekerja sendiri, ya kan? Nah, kita bekerja tim, gitu kan? Ya kayak tadi Power Rangers, gitu kan? Sudah satu tetap kita ini kan dengan banget. Itu masih Power Rangers semua ya. Kedua, karena ritmenya sudah hafal di penyelenggaraan, jeda ini kita butuh ekstra, jeda ini kita santai. Nah, paling memanfaatkan situasi itu. Kebetulan kita pun bisa berhilir. Waktu kemarin saat final untuk pemutakhiran data, saya masuk. Setelah itu begitu pun di PPS. Nah, nanti bisa diganti dengan Farhan yang masuk, gitu kan? Kita istirahat dulu seperti itu. Iya. Nah, kebetulan kan sudah terbaca ya. Di mana waktu-waktu krusial atau di mana waktu-waktu emang butuh ekstra gitu. Nah, tadi kita menyisir seperti itu gitu kan. Ketua nih, sebagai ketua nih, gimana sih caranya menjaga kekompakan dengan teman-teman PPK dan teman-teman PPS? Yang pasti terjalinnya komunikasi, terus kedua ya tadi seringnya sharing gitu kan. Nah, apalagi kebetulan PPS ini kebetulan ya, meskipun saya sendiri pertama kali jadi PPK, tapi sering berkecimpung di PPS dan kebetulan PPS berpengalaman jadi lebih enak gitu kan. Lebih enak dan mereka sudah hafal bagaimana ritmenya, hanya saja mungkin sering komunikasi atau sering BMT karena tadi setiap penyelenggaraan pemilih itu tidak sama. Ya kan? Alurnya baik pun regulasinya gitu kan, sekarang tahapannya. Nah, paling pembaruan itu paling yang ini dan paling kita kontak ya. Seringnya ngopi bareng paling kayak gitu. Seminggu sekali. Kalian ada rapat pleno? Iya. Rutinnya seminggu sekali atau sebulan? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi dalam 1 bulan kita 2 kali. 2 kali. Oke. Kalau untuk ke PPS nya dikumpulkan di kantor PPK atau kalian ini supervisi datang ke desa-desa di? Bisa supervisi, kadang-kadang waktu dibutuhkan kita di satu tempat Kak. Nah, kebetulan kan rencana Sabtu ini ya, kita untuk kumpulkan PPS untuk DPTB ini gitu kan, jadi butuh. Nah, cuman tempatnya ya tadi, kadang-kadang bisa di kebetulan sekretariat, kadang-kadang bisa di keluar juga. Untuk ini udah kerasa nih, udah meniti kita ngobrol-ngobrol. Terakhir, pertanyaan terakhir nih, harapannya untuk pemilu serentak 14 Februari 2024 dari Pak Ketua lagi. Kalau harapan saya khususnya di Caringin adalah pemilu 2024 sukses tanpa ekses. Dan kedua, harapannya untuk khusus para pemilih Caringin gunakan hak pilihnya. Bisa jadi 100%. Ya, itu karena itu yang menjadi targetan kita ya. Nah, targetan kita adalah tadi kalau bisa 100% untuk menggunakan hak, apalagi pemilih pemula tadi. Ya, yang pertama sih itu sukses tanpa ekses. Itu menjadi suatu banggaan bagi kita kan, selalu punya karena bukan nominal tapi keberhasilan itu menjadi kepuasan. Nah, kita selaku penyelenggara gitu kan. Itu sih harapannya. Targetnya berapa persen? Harusnya 100%. 100% ya. Yakin ya, optimis. Insya Allah. Ya. Amparan. Ya, yang pasti secara tingkat partisipasi kita harap di angka yang paling maksimal, tentunya yaitu 100%. Dan terutama untuk para Gen Z nih yang sudah lebih melek informasi, jangan mudah terpengaruh oleh berita hoax. Nah, ini kan menjelang pemilu, banyak juga black campaign yang nanti akan tersebar melalui grup WA maupun sosial media lainnya. Yang pasti kalian harus saring sebelum sharing berita apapun itu. Kita boleh berbeda pilihan, tapi ingat kita masih bersaudara dan kita tidak boleh terpecah belah. Seperti kata ketua tadi, pemilu 2004 khususnya untuk Kecamatan Caringin sukses tanpa ekses, gitu dari saya. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan PPK Caringin. Nantikan episode menonton lainnya dengan PPK lainnya. Oke, akhir kata saya Mega Tresnawati beserta tim podcast KPU Kabupaten Bogor pamit undur diri.